Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal ujian dari hukum perdata. Yang pertama, korelasi keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata dan kontrak elektronik. Yang pertama, perjanjian dan syarat sah dalam KUH Perdata. Satu, adanya kesepakatan. Sebelum itu, perjanjian menurut KRMT Tirto Didingrat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang berlandaskan pada kata sepakat antara dua orang atau lebih yang menimbulkan dampak hukum yang dipaksakan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Chandra, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang melakukan kesepakatan untuk saling terkait pada hal tertentu. Pengertian itu sendiri telah diatur dalam pasal 1313 ayat 1 KUH Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut dinilai sah. Yang pertama, adanya kesepakatan. Kesepakatan merupakan bentuk penyesuaian kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat atau menyetujui kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Dan yang kedua, cakap. Cakap adalah syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum dengan sah, yaitu para pihak harus sudah dewasa. Diatur dalam pasal 13 diatur dalam pasal 330 KUH Perdata. Yang dimaksud dewasa adalah sehat akal pikiran dan perbuatan yang dilakukan tidak dilarang peraturan perundang-undangan dan berumur 21 tahun. Seseorang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata terdiri dari orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, suatu sebab yang halal. Dalam pasal 1335 KUH Perdata mengungkapkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab palsu dan dinilai tidak memiliki kekuatan. Dalam pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat sah pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat sah ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif yang berkaitan dengan objek atau hal yang dijanjikan. Dan yang keempat, adanya objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan prestasi pokok. Prestasi merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi harus dapat ditentukan, yang artinya adalah isi perjanjian harus dipastikan dalam perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Yang kedua, perjanjian dalam kontrak elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan industri bisnis telah mendorong kemunculan model transaksi hasil dari kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi, atau yang disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah model bisnis modern non-face di mana tidak menuntut kehadiran pelaku bisnis secara fisik dan non-sign, yaitu tidak menggunakan tanda tangan asli. Sistem ekonomi digital ini memungkinkan adanya peraturan data melalui internet di mana kedua pihak melakukan penawaran dan transaksi. Dalam pasal 18 menjelaskan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat dalam sistem elektronik dan kontrak tersebut mengikat para pihak.
UU ITE dinilai telah memberikan pengakuan terhadap kontrak elektronik yang ditekankan pada pasal 1 angka 17 UU ITE yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dan terkait sistem elektronik, dalam pasal 1 angka 5 UU ITE dijelaskan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Mensyarat dalam pasal 5 ayat 3 UU ITE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak atau dokumen elektronik bila menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 13 sampai pasal 16 UU ITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang telah disertifikasi. Selanjutnya, keabsahan perjanjian dalam KUH Perdata dan kontrak elektronik. Dalam pasal 1313 ayat 1 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal. Keabsahan suatu perjanjian adalah hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Dalam kontrak elektronik, meskipun kontrak tersebut dengan menggunakan sistem elektronik, tetapi kontrak tersebut sama dengan kontrak konvensional. Yang membedakan antara kedua jenis kontrak tersebut adalah kontrak elektronik yang dimuat dalam sistem elektronik dan tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sehingga kontrak elektronik harus tetap memenuhi ketentuan perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak di mana berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian akan dianggap sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan yang sadar antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, kehilapan, atau penipuan. Dibuat oleh orang yang cakap untuk melakukan tindakan dalam hukum, mempunyai objek perjanjian yang jelas, serta berdasarkan pada satu klausul yang halal. Selanjutnya, korelasi benda dan jenis jaminan, termasuk pelaksanaan eksekusi jaminan dan apabila debitur berada dalam keadaan pailit. Yang pertama, jenis jaminan kebendaan. Jenis jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Yang dimaksud adalah tanggungan terhadap segala bentuk perikatan dari seseorang. Jaminan debitur diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jaminan merupakan bentuk penyerahan kekayaan atau pernyataan untuk menyakuti seseorang dalam menanggung pembayaran kembali atas suatu hutang. Jaminan dapat terbentuk dari adanya undang-undang dan karena perjanjian, tanpa perjanjian dan para pihak, yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang mencakup jaminan umum. Sedangkan jaminan yang terbentuk karena perjanjian merupakan bentuk jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Jaminan dapat terbagi dua jenis, yaitu jaminan material atau kebendaan dan jaminan material imaterial atau perorangan. Karakteristik dari jaminan adalah kebendaan dengan arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan memiliki sifat melekat. Unsur-unsur dalam jaminan kebendaan terdiri dari hak mutlak terhadap suatu benda. Yang kedua, karakteristik yang memiliki hubungan langsung terhadap benda tertentu. Yang ketiga, dapat dipertahankan pada siapapun. Yang keempat, mengikuti benda. Dan yang kelima, dapat dialihkan pada pihak yang lain. Dan yang kedua, eksekusi jaminan ketika debitur berada dalam keadaan pailit. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan adalah dengan melakukan perjanjian utang kepada pihak lain. Keadaan pailit yang dialami terjadi saat debitur dinyatakan tidak dapat melunasi seluruh utang. Peraturan kepailitan dibuat berlaku secara umum bagi subjek hukum dalam kondisi tidak dapat membayar utang. Untuk melakukan eksekusi dan membagi harta debitur untuk pelunasan utang kepada para kreditur dengan adil,
dan seimbang berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, maka dibutuhkan hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan. Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian pada pasal 1132 KUH Perdata juga ditegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam melakukan eksekusi terhadap harta pailit, yang dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan merupakan kreditur separatis dan kurator. Sebelum melakukan eksekusi, jaminan kebendaan harus ditangguhkan dahulu berdasarkan pada pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 dalam UU PKPU. Telah diatur bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, maka anggunan harta pailit akan masuk dalam masa penangguhan selama 90 hari, dan penangguhan ini tidak berlaku untuk tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang. Pembayaran piutang kreditor dilakukan oleh kurator berdasarkan pada daftar pembagian harta pailit yang telah dilakukan saat diskusi pencocokan piutang para kreditor. Berdasarkan pasal 59 ayat 2 UU PKPU yang mengatur setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi anggunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dalam pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan anggunan tersebut. Dengan demikian, maka kurator akan memberikan bagian kreditor separatis terlebih dahulu sesuai dengan tagihan tercatat dalam daftar pembagian harta berdasarkan pada pasal 18.9 ayat 2 UU PKPU untuk para kreditor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.